Jadi 30 tahun itu akan menggambarkan kondisi dulu dengan sekarang berbeda. Misalnya, mohon maaf, kakak-kakak itu kan dari dulu di Pulau Seribu. Iya, lahir di sini. Kira-kira dulu kejadian dulu ada nggak yang pernah diingat dulu? Misalnya kondisi hujannya nggak seperti sekarang. Dulu hujannya sangat konsisten di bulan September, Oktober, gitu nggak? Iya. Gitu ya. Kalau berangkat dengan kondisi laut ya, angin. Angin. Biasanya angin ombak. Sekarang udah kadang angin, dia kadang udah ngacak ya. Udah ngacak. Nah, bahasanya ibu-ibu, bahasanya kakak-kakak ini ngacak. Bahasa ngacak ini sebenarnya itu menunjukkan ada perbedaan ya historis dulu dan sekarang. Jadi tadi disebutkan ada gelombang angin. Gelombang angin salah satu instrumen untuk kita mengetahui perubahan iklim. Nah, barangkali ingatan yang dulu dengan sekarang itu perlu kemudian ditulis. Tapi di sini apakah ada dari ibu-ibu yang berprofesi sebagai mencari ikan begitu, nelayan atau ada nggak? Atau Suaminya paling saya sih sering cari kerang. Iya. nah, Bukan profesi dong, spesial ya. Itu kan memang hobinya. itu dengan sekarang ada beda nggak? Beda banget. Nama siapa mama? Nia. Mbak Nia. Mbak, dulu dari yang dulu dengan sekarang ada utama gimana? Kalau dulu kita cari seafood atau kerang-kerang laut itu di daerah sini aja itu banyak Bu, di pinggir-pinggir gitu. Tapi kalau ya? sekarang susah banget. Sekarang susah. Sekarang itu masih ingat nggak Mbak? Rentang waktunya berapa lama? 5 tahun atau 2 tahun? Mungkin sekitar di tahun 2010 pas para wisata itu masuk ke wilayah Kepulauan Seribu ya. Itu yang bikin berubah karena banyak pembangunan kayak homestay itu di pinggir laut, Bu. Nah, yang jadi masalah di sini adalah pasir untuk membangunnya itu ambilnya di laut. Jadi otomatis abrasi dan lamun-lamun yang ada di laut itu keambil. Sedangkan itu tempatnya siput-siput atau kerang yang biasanya banyak saya cari gitu. Nih adik-adik coba didengar. Tadi paparannya Ibu Nia, ini salah satu indikasi dulu dengan sekarang berubah. Ada dua. Ada yang namanya perubahan iklim, ada perubahan lingkungan hidup. Kayaknya untuk semangat jadi kita kasih tanya tentang kita dunia ini pengetahuan. Jadi ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak, kakak-kakak yang disebut dunia tadi itu masuk dalam pengetahuan. Kenapa pengetahuan? Karena orang budaya lainnya tadi tidak tahu. Karena tadi indikasinya pertama perubahan transformasi ekosistem. Dulu peruntukannya ngambil jenis kerang-kerangan muda, sekarang enggak. Tapi ternyata tadi di dunia memberikan identifikasi. Jadi kalau bicara perubahan itu identifikasi. Jadi pada dasarnya ibu-ibu adik-adik itu mampu melakukan identifikasi, barangkali lebih baiknya dicatat. Jadi tadi ada satu penanda waktu bahwa terjadi perubahan iklim dengan terjadi perubahan ekosistem lingkungan itu dimulai dari tahun 2010, berarti ada perubahan 15 tahun. Nah, berarti 15 tahun udah masuk perubahan iklim, berarti udah masuk. Kemudian tadi disebutkan bahwa ada komponen pasir yang dulunya menjadi rumah dari ekosistem tersebut, kemudian jadi bermasalah karena ada pariwisata. Berarti ada tambahan kerentanan. Tapi ibunya ingat nggak? Kira-kira apakah itu pengaruhnya dengan kondisi air, kondisi pengaruh ke kondisi air laut. Iya, Jadi ada abrasi ada ya? Iya, abrasi ada. Terus sama kayak kalau dulu itu laut itu bersih, tidak berlumut. Tapi kalau sekarang di Kepulauan Seribu ini khususnya, itu yang di pinggir-pinggir laut ini itu sudah kayak air mati gitu. Banyak lumut gitu. Jadi artinya ada masalah ini ya, kerusakan. Jadi adik-adik itu berapa sih kata? Apa yang adik-adik dengar hari ini dari dunia? Coba nanti direkam berapa tahun lagi, 10 tahun lagi. Apakah 10 tahun lagi apa yang diceritakan oleh ibunya hari ini kira-kira akan bertambah baik atau bertambah buruk? Kalau bertambah buruk, berarti ada dua komponennya, ada kerusakan lingkungan, ada perubahan iklim terjadi. Dan yang punya tanggung jawab lebih besar adalah adik-adik. Kenapa? Karena adik-adik yang akan tinggal hidup lebih lama. Makanya sebenarnya adik-adik harus punya perhatian lebih ya, karena isu ini menyangkut masa depan
Ya kita juga masih sih ya, tapi kita masih artinya secara waktu kita belum mengalami ya masa hidupnya berakhir ya, berbeda dengan adik-adik. Nah jadi tadi ibunya udah menyebutkan ada masalah abrasi yang ada kaitannya dengan pembangunan ya, pembangunan di Jakarta tadi yang dijelaskan oleh Mas Nabio, bagaimana dulu pembangunan di Jakarta ini eksploitatif ya. Eksploitatif itu artinya dia merangsang pembangunan untuk mengambil air sebanyak-banyaknya untuk gedung-gedung pencakar langit, bangunan komersial yang dampaknya tidak main-main, dampaknya mohon maaf terkena pada warga Kepulauan Seribu, adik-adik dengan ibu-ibu dengan bapak sekalian. Dan itu masalah serius. Maka dari itu kalau kita ini kan tentang musim hujan ekstrim ini, kalau ngomongin tentang konteks petani tadi ya, jadi salah satu contoh saja. Tapi karena ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak, kakak tidak ada di Kepulauan Seribu, maka yang perlu dilakukan adalah identifikasi. Imunnya sudah sangat baik sekali melakukan identifikasi. Misalnya kalau di Jakarta, orang Jakarta bilang ada siklus banjir di mana-mana. Sekarang udah nggak berlaku lagi karena banjir itu sangat cepat. Banjir itu juga macam-macam. Di Jakarta itu ada berbagai jenis banjir. Ada banjirnya itu karena karena longsoran dari secara geografis ya, dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian yang kedua karena permasalahan sumber infrastruktur air yang bermasalah, karena ekstrim, cuaca yang ekstrim, dan yang terakhir adalah hidrologi ya, banjirop. Banjirop ini dan lalu jadi artinya warga Kepulauan Seribu mengalami ya, pasti ya, mengalami. Adik-adik mengalami nggak banjirop? Pernah lihat nggak banjir daerah sini? Belum pernah? Banjirop itu banjir yang disebabkan oleh Air pasang. Pernah lihat? Pernah Bu, setahun sekali pasti. Karena supermoon. Nah, adik-adik kalau adik-adik lebih sering mengalami banjirnya lebih sering Kalau di jembatan perbandingannya terjadi. Ibu-ibu masih ingat nggak? Kalau banjirop itu biasanya setahun berapa kali? Dulu 10 tahun lalu lah misalnya. jarang sih. Boy setahun sekali dulu. Kalau dulu mah tahun sekali kan. Kalau dulu enggak. Dulu itu artinya 20 tahun lalu. Iya. Sekarang Karena maaf Ibu, izin karena kalau dulu itu rumah kita itu jauh dari pantai. Pinggir pantai itu nggak ada rumah. Kita cuma ada di tengah aja. Kalau sekarang kan sudah penuh ya. Sudah penuh. Jadi kalau misalnya banjirop, kita terkena dampak yang rumahnya di pinggir pantai. Iya. Jadi karena tadi pemukimannya lebih dekat ke pantai. Iya. Selain pemukiman dekat ke pantai, setahun ini bisa berapa kali terjadi banjirop? Kalau setahun tuh kalau ada supermoon aja sih Bu. Iya, fenomena supermoon. Iya, itu pasti air pasang. Tahu sekali. Nah, adik-adik di sini pernah ngerasain banjirop nggak? Pernah. Rasanya gimana? Berbau nggak? Kalau di sini tuh sih. paling nyampe di jembatan aja situ, nggak sampai nyampe Sampai sini ya. Tapi itu kan berbau ya. Berarti berbau itu artinya airnya bercampuran dari air laut ya. Dan kalau nanti ke depan permukaan air lautnya itu semakin meningkat, kemungkinan banjirop itu akan makin besar. Makanya pemerintah membangun yang namanya tanggul raksasa. Nah, tapi tanggul raksasa ibu-ibu, adik-adik yang harus punya persen adalah teman-teman di Pulau Seribu ini. Tembok raksasa itu untuk pemukiman di Jakarta. Iya, Nah, teman-teman dari Pulau Seribu itu gimana? Maka sebaiknya teman-teman ibu-ibu perlu juga bersuara, karena ini menyangkut masa depan ke depan ya. Kalau warga Pulau Seribu nggak bicara, nggak banyak ngomong ke publik misalnya, atau lewat media sosial, dianggapnya tidak ada masalah. Jadi ibu-ibu tadi pagi ibunya udah bisa mengidentifikasikan dengan baik bahwa ada ada perubahan cuaca, ada kondisi perubahan iklim yang sudah terjadi. Nah, adaptasi itu kenapa harus dilakukan? Karena kita sekarang sudah dalam kondisi yang sudah tidak pasti, sudah tidak tentu. Adaptasi itu harus dilakukan supaya kita tetap bertahan hidup, kita bisa punya kemampuan untuk bertahan. Adik-adik untuk bisa bertahan di sekolah harus ngapain? Supaya naik kelas gimana caranya? Belajar ya, ibu-ibu supaya tiap hari nggak boring, ibu harus ngapain? Nggak bosan misalnya. Siapa pun belajar
Jalan-jalan ke pantai. Jalan-jalan. Tiap sore gimana cerita? Jejes. Jalan-jalan sore. Jalan-jalan sore, cara untuk menangani kebosanan adik-adik supaya naik kelas belajar. Itu adalah bagian adaptasi. Next. Pada dasarnya adaptasi itu sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu konteksnya belajar. Belajar itu tidak harus di tempat sekolah. Ibu-ibu dengan pengetahuan itu juga ada. Tapi adaptasi ini bisa sudah dilakukan secara kita berkelompok atau perseorangan, karena pada dasarnya adaptasi ini mengamati. Nah, tadi yang dilakukan di dunia dengan ibu-ibu yang lain mengamati. Mengamati itu artinya ibu sudah tahu konteks waktu dulu dengan sekarang ada perubahan. Tapi bu, kalau boleh diteruskan, baiknya itu mencatat. Kalau ibu punya catatan kayak yang kita mesti lah ya, barangkali besok-besok adik-adiknya atau anak-anak nanti bisa membaca catatan itu. Jadi bisa reflektif. Oh ya dulu udah terjadi ya, mereka akan belajar yang terjadi di masa dulu di masa orang tuanya. Nah barangkali itu mungkin problem kita adalah ibu kita itu kurang mendokumentasikan atau kurang memberikan catatan, sehingga pengetahuan ibu yang banyak itu tidak tercatat. Padahal ibu punya pengetahuan lebih banyak. Kalau ibu ngobrol dengan saya, ngomongin tentang kondisi lingkungan di sini, saya akan tahu. Ibu akan lebih banyak tahu. Maka dari itu, barangkali nanti ibu dituliskan saja. Tulisnya gimana? Bebas aja. Misalnya di dunia. Dulu itu katakan 2010 banjir jarang terjadi. Pasca penduduk makin padat mendekati pantai, banjir makin sering terjadi. Ciri-ciri terjadinya banjir kayak gimana? Adik-adik ada tahu nggak? Awal mulai banjir itu terjadi seperti apa? Misalnya ya, saya kasih contoh ibu-ibu adik-adik. Saya pernah ngobrol sama warga Jakarta yang sering kebanjiran. Dan cara tahu bakal terjadi banjir kalau dalam satu hari, dalam waktu 2 jam misalnya, hujan itu kebetulan intensitasnya tinggi. Apa yang dilakukan? Karena sudah sering mengalami banjir, dia pergi ke kali yang terdekat. Kalau ukuran kalinya itu sudah hampir mendekati bibirnya, berarti akan banjir. Kalau sudah hampir mendekati, dia akan ngomong lewat masjid, ayo kita fungsi untuk kemudian evakuasi supaya nyawanya ya keselamatan diri terjamin ya. Tapi sebelum itu punya upaya untuk menyelamatkan dulu barang-barangnya. Nah itu adalah kalau ditanya, saya nanya ke teman saya itu yang keluarga Jakarta Timur, ini sekolahnya nggak tinggi, SMA. Kok bisa mas, kok bisa mbak? Ya kan saya udah sering kena banjir berkali-kali. Terus gimana bisa adaptasi ya? Mengingat-ingat itu belajar, ingatnya adaptasi. Jadi itu pengetahuan itu ya. Jadi kalau ibu sudah bisa mengidentifikasi seperti itu, bisa belajar melalui adaptasi itu pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bukan hanya milik yang sekolah tinggi, tapi ibu punya. Jadi barangkali pengetahuannya perlu diingatkan. Status bu, status Facebook, Status Facebook, ya. terus IG, foto, WhatsApp. bu, foto, IG, sama keterangan, caption. Iya, betul. Ibu pernah dengar nggak? Citizen. Pernah dengar? Adik-adik pernah dengar nggak? Ibu pernah dengar nggak? Nenek Rosdiana. Ibu nenek ini petani, sekolahnya nggak tinggi, tapi pintar. Karena kan dia banyak menulis di Facebook. Dia banyak cerita bahwa kok jualan sekarang kalau mau jual beras susah ya, banyak tengkulaknya. Bisa sampai ibu itu terkenal. Kalau ibu nggak percaya, ibu aja nenek Rosdiana. Nah, ibu-ibu punya kapasitas seperti itu, artinya tadi barangkali ada kasih ibu lakukan apa misalnya kalau di daerah Jakarta Timur sudah tahu sering kena banjir, dinaikin misalnya apa mau ke dapur, sebelum ke dapur itu ada dinaikin, jadi ada palang supaya airnya masuk. Ibu-ibu pasti pernah melakukan adaptasi juga kan? Apa coba? Barangkali kalau supaya pernah memakai kejadian airnya masuk itu mah. Kalau untuk kita enggak, tapi ada sebagian masyarakat di sini ada yang Nah, kalau yang luar itu pernah nggak dengar? Mereka melakukan apa supaya nggak berisiko banjirnya? Kalau untuk mungkin pribadi mereka sendiri sih sepertinya ya mungkin nggak ada ya, paling kayak misalnya ditambahin tumpukan apa sih pasir ya yang dikarungin kayak gitu. Tapi untuk sekarang sih pemerintah tangkap juga kalau misalnya ada
apa musibah atau kayak gitu ya paling ya itu saya bilang di Kepulauan Seribu ini khususnya di Pulau Tidung ini udah susah lihat pantai karena memang sudah banyak bangunan di pesisir pantai. Akhirnya dibikinnya itu apa sih bilangnya batu tahu atau tanggul. Cuma kadang kan kita nggak tahu ya intensitas air itu setiap tahunnya berubah-ubah. Kita juga nggak tahu mungkin dari hujan juga gitu. Kadang yang awalnya mungkin udah dibikin segini perkiraannya itu apa sih membatasi, tapi ternyata tahun kemudian tuh berubah makin tinggi lagi gitu kayak gitu sih. Nah berarti coba ini ibu-ibu udah punya bukti nyata ada warga yang beradaptasinya tadi menggunakan karung-karung memasukkan pasir ya untuk menahan air, ada adaptasi dilakukan oleh pemerintah. Caranya membangun bangunan tanggul ya. Berarti ada 2 untuk adaptasinya. Nah tadi apakah adaptasi itu berhasil tergantung kondisinya, tergantung dengan kejadian cuaca. Berarti artinya apa itu ibu? Kalau cuacanya berubah-ubah maka belajarnya harus sering rajin, harus sering amatir. Jadi dengan kita sering amatir itu kita akan punya pengetahuan lebih. Oh iya ya kalau misalnya hujan sekian tuh berarti naikkan airnya sekian ya. Pakai pakai identifikasi sesuatu yang kita tandai. Tapi kalau hujannya nggak terlalu tinggi, berarti sekian ya. Nah barangkali perlu punya ukuran. Apakah ukurannya harus bagus dari pemerintah? Justru ini kesempatan untuk ibu-ibu, untuk adik-adik bikin ukuran sendiri. Karena yang terjadi kan kondisinya di sini ya. Kadang-kadang pemerintah suka nyamain nih kondisi banjir di sini dengan di sana gitu. Padahal belum sama. Kalau nanti ibu-ibu berhasil membuat standar itu, enak tuh ngakunya ini standar dari ibu-ibu sekolah. Keren nggak tuh? Keren nggak? Keren banget ya. Oke, thanks. Jadi ibu-ibu sebenarnya sudah melakukan adaptasi. Nah, Hobi. ibu-ibu ini contoh. Ini petani ya. Pengalaman saya juga bertemu dengan petani. Petaninya banyak tuh. Yang nggak sekolah tinggi. Ada yang SD, SMP lulusannya. Nah, cerita ke saya. Kalau dulu namanya tambah banyak, terus sekarang namanya tambah banyak ya. Ada berapa namanya? Ada 3. Namanya keluar kalau musim apa? Kalau keringnya sekian-sekian, kalau kelembapan bulan sekian-sekian. Tapi ada 2 jenis pertanyaan yang saya temukan. Yang satu nggak mencatat, yang satu mencatat. Yang nggak mencatat sama kayak dunia, dia punya pengetahuan lebih, tapi tidak tercatat. Petani yang tercatat, sebentar saya akan catat. Lebih kaya pengetahuan. Nah, jadi ini dunia dengan ibu-ibu punya kesempatan lebih untuk melakukan catatan itu. Ya, diwariskan nanti ke adik-adik. Jadi, kenapa tadi petani itu melakukan itu supaya terhindar dari kegagalan panen. Oke. Nah, ini ibu yang paling penting. Coba adik-adik itu selalu perempuan ya. Perempuan itu punya kebutuhan apa? Yang paling tinggi. Air. Airnya digunakan untuk apa? Minum. Selain minum. Selain mandi. Masak. Ya, masak. Apa tadi? Masak. Sebelum masak tadi jawaban? Mandi. Kata saya dengar ada apa? Air. Atau yang lainnya? Perempuan. Berenang. Tapi perempuan punya kebutuhan khusus ya. Kebutuhannya berbeda dengan laki-laki. Itu menstruasi. Jangan mau itu manusiawinya kita, alamnya kita. Menstruasi. Ibu-ibu adik-adik, kebutuhan air untuk perempuan lebih tinggi, lebih banyak. Kalau kebutuhan kita lebih banyak, berarti artinya kita punya kepentingan lebih. Ya, itu bicara berbeda kan? Adik-adik tadi kan senang renang, masak, minum. Ya, tadi habis dulu juga saya di sini airnya kan asin ya. Tapi mendingan ada air kan daripada nggak ada air. Nah, itu artinya kita punya kebutuhan lebih. Asin. Bicara air. Nah, maka dari itu adik-adik supaya menghindari dan berepot ya. Coba kalau beli media sosial, adik-adik speak up dong. Nih supaya nggak terhindar dari perubahan iklim. Saya rajin nabung air. Saya hemat penggunaan air misalnya. Ibu-ibu mengatakan bahwa air ini penting. Jadi ke depan perempuan daya adaptasinya cukup tinggi. Satu lagi, tiap hari adik-adik dengan ibu dengan kakak bapak makannya nasi ikan
Nasi ya? Nasi itu kebutuhan airnya tinggi. Nasi kebutuhan airnya tinggi. Tadi kan udah disebut itu, tadi banyak yang gambar panen kan. Artinya ke depan belum tentu kita bisa makan nasi seperti sekarang. Berarti artinya gimana? Adik-adik kira-kira harus gimana? Juga gimana? Berarti kita harus bisa tergantung makanan selain nasi. Berarti ya sekarang sudah mulai tergantung dengan makanan lain, jadi harus lebih beragam. Karena apa? Karena besok-besok kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan tanaman tadi itu udah bisa ditanam karena kondisi Singkong dan singkong. Jawa Barat itu penghasil padi terbesar di Jawa Barat, Indramayu. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kemarin sudah mengalami kondisi cuaca yang ekstrim, panas ekstrim. Panas ekstrim itu kalau tidak turun hujan sama sekali lebih dari 120 hari. 120 hari berarti berapa? 3 bulan, ya, 3 bulan 4 bulan, 4 bulanan. Nah itu kemarin terjadi 3 tahun berturut-turut. Teman-teman masih makan nasi karena apa? Karena beras impor. Iya. Karena kita masih mampu beli. Besok-besok kalau inflasi yang tinggi kita nggak mampu beli beras, apa? Makan singkong, Makan singkong harus mulai mana? nanam ubi. Yes, ayo kuliah, ayo cek-cekan nih. Sendiri, jadi kita harus bisa menggunakan makannya. Nah, ibu-ibu adik-adik, bapak, kakek-kakek, bedanya mitigasi dengan adaptasi apa sih? Kalau adaptasi tadi yang dilakukan dunia dengan ibu-ibu itu adaptasi. Yang dilakukan adik-adik supaya naik kelas, belajar banyak juga adaptasi. Tapi kalau mitigasi, mohon maaf, memang kita nggak bisa melakukan. Mitigasi itu tergantung dengan pemerintah, tergantung dengan kebijakan negara. Supaya kita terlibat, berarti kita harus banyak speak up, harus banyak bicara. Kepentingan kita supaya kita bisa bertahan menghadapi perubahan iklim. Nah, tadi kan Bunia menyebutkan ada pemerintah membuat tanggul. Membuat tanggul itu salah satunya adalah pencegahan risiko. Ada 2 dari tanggul itu untuk adaptasi dan untuk mitigasi. Tapi ketika tadi Bunia memaparkan bahwa kondisinya udah nggak bisa lagi nih, tapi nggak berhasil, berarti artinya apa? Mitigasinya kurang. Mitigasi pemerintah itu kurang karena apa? Jarang jalan-jalan. Jalan-jalan, iya. Ya, jalan-jalan. Jalan-jalan untuk apa tadi? Untuk mengamati. Jadi jalan-jalan itu jangan hanya sekedar jalan-jalan, tapi mengamati, melihat, memperhatikan. Yang kedua, ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak, mitigasi tergantung juga dengan rezim nasional. Itu kedua ya, kita ngomongin adaptasi. Tapi tadi yang ngomongin bapak yang sebelumnya, yang dari Pertamina, ini kejadian begitu, harus mitigasi. Tugas kita sebagai warga bukan mitigasi, adaptasi karena bagaimana caranya kita bisa bertahan dengan keseharian. Tadi Ibu Dia dan Ibu menyebutkan tiap hari. Nah ini Ibu siapa namanya Bu? Ibu Ida mencatat tentang Ibu Cari luar biasa. Terima kasih Bu Ida. Ya, supaya belajarnya belajarnya efektif, kayak Ibu Ida mencatat. Anak sekarang kan nggak mencatat, catatnya di foto itu nggak akan menyimpan memori kan, jadi harus mencatat. Next. Nah, jadi tadi kenapa saya mengatakan bahwa teman-teman warga di Pulau Seribu itu punya kepentingan adalah ini, karena ada hal-hal yang nggak bisa dilakukan oleh warga Pulau Seribu. Kan nggak mungkin bikin tanggul pakai uang sendiri kan, uangnya negara lah, kita udah bayar pajak. Tapi itu teman-teman harus punya suara di situ. Karena ini kepentingan. Kepentingan ibu-ibu melindungi anaknya, cucunya nanti, adik-adik, kepentingan kalian nanti bertahan sampai nanti kalian sudah melanjutkan kehidupan lainnya. Jadi adik-adik perlu melakukan apa ya? Perlu berjejaring, perlu bicara. Pernah dengar nggak ibu-ibu? Adik-adik, Jakarta itu kata gelam. Takut nggak? Takut. Kalau terus gimana? Pakai pelampung. Kalau pakai pelampung kan kalau bisa pindah aja. Tapi tinggalnya gimana? Tinggalnya gimana kalau tenggelam? Di gunung. Itu dia apa? Rumah aku. Nah, Jakarta berpotensi tenggelam itu berdasarkan penelitian diperkirakan akan tenggelam. Tetapi yang harus
dilakukan adalah tadi yang bisa dilakukan mencatat terlebih dahulu. Mencegah. Yang kedua, memang kita harus banyak bicara kencang ke pemerintah bahwa kalau banjir terjadi, masa cuma dikasih pelampung aja, pindahnya kemana ya gitu ya? Dikasih kemungkinan ya, dikasih solusi. Jadi kepentingan kita bersama untuk bicara bahwa ke depan itu Berarti Pak harus bikin kapal. bikin kapal. Kalau bikin kapal, berarti kan harus kita ya. Nggak mungkin ibu-ibu harus ngomong dari bikin kapal. Berarti kan harus ada yang bayu itu yang membuat itu. Next. Itu bersama. Nah, ibu-ibu maaf, perubahan ini juga ternyata berpotensi besar untuk kita perempuan menghadapi kriminalitas, menghadapi kasus kekerasan, baik itu kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa temuan penelitian dan juga temuannya jurnalis ya, di Nusa Tenggara Timur perempuan-perempuan harus menderita mengambil air dengan jarak tempuh yang berkilo-kilometer, mengambil air dua, tapi mereka menjadi korban dan begal bayi. Itu adalah kekerasan seksual. Nah, jadi apa yang terjadi di Indonesia Timur bukan berarti tidak akan terjadi di sini. Jadi kita perempuan-perempuan ya ini prosesnya sini serius. Kalau benar susah air, kita akan susah kan. Masa kita harus jadi mengambil air dengan begal ya? Next, Itu lebih negatif. kita jadi terakhir ibu, adik-adik perempuan itu jadi apa penting? Jadi tadi Ibu Ida, Ibu Nia, coba tadi dengerin. Ini Ibu Ida, Ibu Nia, ini udah jadi contoh nih ibu-ibu yang